Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tetap semangat untuk menjalani hari ya. Dan semoga di jam 2.20 waktu Sip ini keluarga Sip semua sudah selesai ya dengan santap siangnya dan juga sudah melakukan istirahat gitu ya untuk merecharge tenaganya untuk melanjutkan hari. Karena di saat ini nih keluarga Sip Anda ditemani oleh sahabat siar Anda Vika Laila dalam program Dialog Siang bersama Las Risalah Charity. Dan ya seperti biasa ya setiap hari Jumat di jam 2 hingga jam 3 nanti ruang dengar Anda akan ditemani oleh Dialog Siang bersama sahabat siar Anda Vika Laila. Dan kali ini keluarga Sip sudah bersama kita yaitu narasumber kita kali ini dari FOS Wilayah Sumbar ya Bang ya. Yaitu ada dua orang nih keluarga Sip ya. Ada Bang Abdul Aziz dan juga Bang Amrullah. Bang Abdul Aziz ini merupakan DPH FOS Wilayah Sumbar dan juga Bang Amrullah ini merupakan Ketua Pelaksana FOS Wilayah Sumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai juga ke sini akhirnya di Radio Sip ya Bang ya. Benar Kak Vika. Nah, hari ini kita bakal bahas mengenai FOS Wil Sumbar berkolaborasi untuk meningkatkan dampak zakat. Gitu ya Bang ya. Oke. Nah, sebenarnya sebelumnya Vika mau nanya dulu. Ini apakah FOS ini merupakan bentuk dari kolaborasi itu sendiri atau sebenarnya FOS ini apa sih gitu? Ya, terima kasih Kak Vika. Yep. Ya, jadi FOS ini memang asosiasi dari lembaga-lembaga zakat. Dia sebenarnya ada yang nasional, kemudian ada juga yang di wilayah atau FOS Wil. Nah, kalau kita di Padang atau di Sumatera Barat hari ini itu ada sekitar 16 anggotanya. Oke. Ada Risalah Charity yang di sini, Rumah Zakat, Dompet Duafa, ini Easy, YBM Brilian dan yang lain-lain itu. Masih banyak, total anggota kita ada 16. Memang kita itu fungsinya memang untuk kolaborasi, koordinasi. Selain dari itu juga untuk advokasi agar zakat itu kuat juga posisinya di pemerintahan. Kayak gitu ya Bang Amru. Oke, jadi ini adalah bentuk bentuk gabungan gitu ya dari beberapa lembaga zakat yang ada di Kota Padang. Sumatera Barat. Oh ya, di Sumatera Barat maksudnya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga nih anggota dari FOS Wilayah Sumbar. Nah, kali ini kabarnya ya FOS ini bakal melakukan musyawarah wilayah. Iya, benar. Oke. Nah, ini agendanya apa saja yang akan dilakukan di sini? Oh iya, Kak Vika. Jadi sebelumnya di 2023 ya Kak, itu FOS Munas, Musyawarah Nasional Munas. FOS itu di Padang. Iya. Dan tahun 2025 itu 2024 ya, 2025 ini kita yang di wilayah akan mengadakan Rakerwil. Jadi rencana kerja wilayah. Nah, jadi memang tujuan dari kegiatan ini adalah memperkuat kolaborasi antar lembaga zakat yang ada. Nah, kita ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa lembaga-lembaga zakat ini kompak gitu. Nah, jadi agar nanti program-programnya itu memang terasa lebih kuat dan lebih berdampak begitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita harapkan. Oke, jadi nanti bakalan di dalam musyawarah wilayah itu bakalan membahas lagi lebih dalam lagi mengenai program-program FOS begitu. Iya, benar. Oke. Nah, tadi itu ada sudah dijelaskan nih mengenai kegiatan atau rencana FOS ke depannya itu musyawarah wilayah ini. Nah, sebelumnya sudah pernah ada musyawarah wilayah ini atau belum nih? Kita tanya kepada Bang Amrullah maksudnya. Oke, siap. Nah, untuk musyawarah wilayah ini kalau salah kali kedua pasca
forum zakat dibentuk di wilayah Sumatera Barat. Nah, yang 3 tahun lalu ya Bang ya. 3 tahun lalu kita laksanakan juga itu di di aula kantor gubernur Sumatera Barat. Nah, insya Allah di tanggal 15 Januari nanti kita akan laksanakan kembali musyawarah wilayah di periode 2024 sampai 2027 untuk pengurusan forum zakat wilayah Sumatera Barat. Gitu. Nah, untuk rangkaian kegiatan pertama memang nanti kita akan ada namanya seremonial pelantikan kepengurusan itu sendiri. Kemudian nanti akan ada namanya juga upgrading lah untuk anggota FOS, kemudian dengan para tamu undangan berkaitan dengan kegiatan FOS itu sendiri. Kemudian nanti dilanjutkan dengan rapat kerja forum zakat itu sendiri. Kira-kira gerakan zakat kita ke depan mau seperti apa? Potensi yang ada mau kita sasar, bagaimana strateginya? Tentu seluruh anggota FOS itu sendiri akan ikut terlibat dalam mencapai target yang ingin kita capai bersama begitu. Tapi kalau FOS ini, Kak Vika, kalau di Sumbar itu bisa kita bilang tergolong baru. Nah, karena dia pernah tanpa ada kepengurusan selama 12 tahun. Wow, 12 tahun. Betul. Nah, jadi karena sebelumnya itu ada Munas di Malang, nah memang harus Munas yang selanjutnya itu 2024 harus di Sumbar. Nah, baru 2023 itu kita bentuk kembali. Nah, tapi walaupun kita tergolong baru 2023-24, tapi anggota kita sudah 16. Nah, jadi selain dari kantor perwakilan lembaga zakat yang ada di nasional kayak Dompet Duafa, Rumah Zakat Easy, itu kan lembaga zakat nasional, tapi ada kantor perwakilan di wilayah. Tapi di Sumbar itu kita unik karena banyak juga lembaga-lembaga zakat yang memang berbasis kedaerahan. Kayak Asar, Aspen, dan juga salah satunya adalah Risalah Charity. Jadi berarti tidak ada di tempat lain ya? Enggak. Memang khas saja di Sumatera Barat ini. Sumatera Barat. Nah, wah, Masya Allah juga ya. Nah, ini tadi udah dijelaskan ternyata memang selama 12 tahun vakum ya, Bang Abang ya. Dan ini akan dilakukan musyawarah lagi. Nah, sebelum kita musyawarah tentunya sudah ada perencanaan dulu dong ya. Betul, apa sih kemungkinan rencananya FOS di 2025 ini? Ya, nah itu. Jadi kita menyadari selama ini kalau seandainya lembaga-lembaga zakat itu dia bergerak sendiri, nah itu kan dampaknya itu kecil gitu kan, karena keterbatasan tenaga, kemampuan gitu kan. Nah, maka untuk kepentingan bersama agar dampak yang lebih besar, nah maka ke depan kita harus mendorong prinsip-prinsip kolaborasi ini, Kak. Nah, beberapa hal udah sering itu kita mulai kolaborasi di tahun kemarin, tahun ini gitu kan. Nah, itu bisa kita contoh kayak program-program yang dilaksanakan Dompet Duafa dengan Brilian. Nah, kita juga kolaborasi dengan pemerintah. Jadi tidak hanya kolaborasi dengan antar lembaga zakat, tapi dengan pemerintah. Ada kampung zakat, nah di situ masuk BSI Maslahat dan yang lain-lain. Jadi harapannya adalah kita membantu atau memberi dampak ke masyarakat itu tidak hanya di satu aspek, tapi kita membantu seluruh aspek. Nah, selain dari untuk program, kita juga memastikan bahwa jadi kan lembaga zakat itu kita butuh yang namanya citra baik. Nah, orang-orang yang di dalam lembaga zakat itu juga harus orang-orang yang berkompeten. Nah, jadi pendampingan untuk antar sesama lembaga itu perlu. Nah, salah satunya kan hari ini ada juga yang insya Allah akan berupaya untuk menjadi lembaga zakat, kita dampingi hal-hal seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti ini memang dalam FOS ini bakal menaungi lembaga zakat lainnya gitu ya. Dan ini sudah menjadi rencana bersama kah atau ini baru dari pengurus FOS saja ini, abang-abang nih? Ya, ini sebenarnya memang kesadaran bersama. Nah, karena ya katakanlah misalnya kita dari Dompet Duafa ya Bang Amru. Nah, kalau seandainya kita bergerak sendiri, nah itu kan baik pemerintah, baik masyarakat itu kan
tidak terlalu terasa gitu. Nah, jadi kesadaran bersama ini kita mau nggak mau lembaga zakat ini harus berkolaborasi. Karena seperti ini. Nah, mana tahu ada suatu wilayah yang memang harus perlu intervensi lembaga zakat. Nah, tapi yang mengetahui mungkin dari satu lembaga, dia tidak bisa tuh sendiri intervensi. Nah, maka kita perlu bergotong royong di situ. Jadi hal-hal ini itu. Ada semangat gotong royong di situ ya. Oke. Wah, jadi begitu nih keluarga Sip ya, sudah dijelaskan nih mengenai FOS ini sudah panjang lebar nih mengenai FOS dan keanggotaannya dan juga perencanaan ke depannya nih keluarga Sip. Nanti kita masih bakal bincang-bincang lagi bersama abang-abang kita ini, yaitu Bang Abdul Aziz dan juga Bang Abrullah. Nanti di segmen selanjutnya jangan kemana-mana, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip di segmen kedua atau segmen terakhir dari program Dialog Siang bersama Lastri Salah Ceriti. Kali ini kita lagi ngobrol bersama pengurus FOS Wilayah Sumbar nih keluarga Sip ya. Kita lagi ngobrolin tentang kolaborasi yang ada di FOS Wilayah Sumbar dengan judul FOSWIL Sumbar berkolaborasi untuk meningkatkan dampak zakat. Nah, tadi kita udah tahu nih keluarga Sip ya, bahwa ternyata FOS Wilayah Sumbar ini masih terbilang baru kepengurusan resminya begitu ya, dan sudah tergabung sebanyak 16 anggota yang merupakan lembaga zakat yang ada di Sumatera Barat nih keluarga Sip. Dan juga FOS Wilayah Sumbar ini juga sudah memiliki beberapa kerjasama gitu ya Bang ya. Ini mungkin keluarga sih perlu diingatkan lagi nih Bang Amrullah, apa aja nih yang kerjasama yang sudah pernah dilakukan antar anggota FOS Wilayah Sumbar? Nah kalau untuk di Wilayah Sumbar, terutama di Kota Padang, hari ini ada program pemberdayaan kopi Selok Serukam, dari mulai proses pembibitan, kemudian penanaman oleh petani, kemudian pemilahan kopi, terus diproses hingga pembakaran atau proses roasting. Kemudian terakhir di hilirisasinya ada namanya filantropi. Jadi kopi yang dirawat dan dipelihara oleh petani bisa kita nikmati langsung. Nah itu hingga hari ini kita berkolaborasi dengan BRI Brilian. Iya, betul. Oke, berarti itu sudah ada. Dan apa ada project lainnya? Boleh dijawab oleh Bang Aziz? Ya, sebenarnya banyak ya program kolaborasi antar lembaga zakat itu. Cuma prinsipnya kan tadi yang kita sampaikan bahwa kalau seandainya tuh kita membantu satu petani gitu kan, katakanlah petani kopi. Nah itu kan sebenarnya nggak selesai itu, karena ada tanggung jawab kita untuk bagaimana penjualan hasil panen gitu kan. Nah dalam bentuk kolaborasi itu kita membuat program-program yang saling berhubungan. Nah hal-hal yang kayak gitu. Nah termasuk hari ini itu tadi salah satu contohnya adalah bagaimana kita memperhatikan program kolaborasi itu dari hulu ke hilir. Mulai dari pembibitan kopi hingga bahkan sampai ke kopi yang bisa dinikmati oleh petani gitu kan. Nah tadi ada beberapa contoh kayak di Kampung Zakat ya Bang Amru. Nah itu di Sumatera Barat ada 5 kampung zakat. Nah salah satunya adalah di 50 kota. Nah di situ itu kan mayoritas masyarakatnya kan petani. Nah ada petani cabai, ada petani padi gitu kan. Nah kan kalau seandainya satu lembaga zakat aja yang masuk gitu kan, tentu dia nggak kuat untuk mengcover seluruhnya. Tidak cukup ya. Nah jadi hari ini petani cabai disupport oleh Yakesma. Kemudian petani padinya disupport oleh BSI Maslahat. Nah bahkan ada beberapa
lembaga zakat itu kan dia punya spesifikasi masing-masing. Dia tidak hanya bergerak di bidang ekonomi, tetapi dia memang berfokus ke bagian-bagian lain gitu kan, mungkin di fokus di dakwah. Nah, misalnya Darut Tauhid di dakwah. Nah, dan lembaga-lembaga lain. Prinsipnya seperti itu. Karena di lembaga zakat itu ada 5 pilar. Apa itu? 5 pilar fokus kita itu di ekonomi, sosial kemanusiaan. Sosial kemanusiaan itu 1. Kemudian dakwah. Nah, kemudian pendidikan dan yang terakhir itu kesehatan. Oke. Nah, kalau kesehatan ya kayak di M Jamil itu kan ada beberapa rumah singgah, itu kolaborasi juga hal yang kayak gitu. Oke, jadi lumayan banyak juga ya, kolaborasi yang sudah terbentuk antara anggota FOS ini. Begitu. Nah, dengan rencana yang tadi nih, kita minta ke Bang Amrullah dulu nih. Apa sih pesan untuk masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam mendukung program zakat dan juga program-program dari FOS Wilayah Sumbar ini? Untuk mendukung sebenarnya sederhana bagi kita yang istilahnya sudah sudah punya harta yang cukup gitu, dan sampai nisabnya bisa langsung bayar zakat ke lembaga zakat. Jadi ada banyak lembaga zakat yang hari ini ada 16 lembaga zakat yang tergabung di forum zakat. Itu memudahkan para donatur untuk bisa menunaikan zakatnya begitu. Nah, dengan beberapa layanan. Kalau memang tidak sempat datang ke kantor layanan, biasanya dari anggota zakat juga mereka punya layanan transfer, kemudian ada layanan jemput zakat begitu. Jadi silakan bayar zakat ke lembaga begitu. Nah, apakah ini lembaga zakat yang ada dinaungi oleh FOS ini hanya menerima zakat saja? Ya, sebenarnya ada banyak, bukan hanya zakat, ada infak, kemudian ada sedekah, ada juga nanti dana kemanusiaan. Nah, terutama kita di anggotanya FOS itu di Dompet Duafa kita juga bisa nerima dana kemanusiaan. Beberapa lembaga zakat juga kayak di rumah zakat gitu. Nah, mereka juga nerima dana kemanusiaan begitu. Berarti tidak terbatas kepada zakat saja ya, tetapi bisa juga zakat, sedekah juga dan infak. Iya, betul. Nah, sekarang tadi kita sudah tahu pesannya dari Bang Amrullah. Sekarang kita minta waktunya untuk Bang Aziz menyampaikan pesan nih kepada masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk mendukung program zakat dan juga program FOS Wilayah Sumbar ini. Ya, jadi sebenarnya kenapa zakat ya? Di dalam syariat itu kan zakat itu salah satu setelah sholat. Nah, maka banyak perintahnya tunaikan, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, jadi kita sebenarnya selain dari ingin membantu, tadi kan kita sudut pandang kita kan kepada mustahik, bagaimana kita meningkatkan ekonomi dan sosial umat. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya zakat itu juga membantu yang berzakatnya. Jadi kalau yang menerima itu disebut mustahik, sedangkan yang berzakat itu kan disebut muzaki. Nah, jadi harapan kita adalah bagaimana masyarakat hari ini yang telah berkewajiban zakat itu memperhatikan itu, agar harta mereka berkah, gitu kan, bersih gitu kan, agar jiwa mereka tenang. Nah, maka mereka harus menunaikan salah satu kewajiban syariat, gitu kan. Itu harapannya adalah seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya zakat itu tidak hanya bisa disalurkan kepada lembaga ya. Nah, lembaga ini kan disebut yang mengelolanya amil. Dia bisa juga langsung disalurkan oleh muzaki ke mustahik yang lain, misalnya di miskin atau yang lain. Tapi kenapa kita berlembaga? Nah, lembaga ini sebenarnya ingin memastikan bahwa dana zakat itu dikelola secara transparan, kemudian dengan adanya kolaborasi, jadi agar dana itu lebih tepat sasaran. Kan kita kebayang kalau seandainya dana zakat itu katakanlah
Padang gitu kan. Nah, beberapa wilayah kecamatan mungkin itu mayoritas orang-orang yang mampu. Kalau dia hanya berzakat di sekitar tempat dia tinggal, maka daerah-daerah yang sekitar itu kan tidak tersentuh. Tidak tersentuh. Nah, hari ini peran lembaga zakat tuh di situ, memastikan daerah-daerah yang mungkin tidak tersentuh itu bisa kita sentuh dan agar tidak tumpang tindih juga. Misalnya kalau sebenarnya sudah dibantu itu sama satu lembaga, nah lembaga lain ya coba cari di tempat-tempat lain yang lebih membutuhkan. Gitu. Harapan kita seperti itu. Jadi itu juga ya fungsinya dari kolaborasi ini. Tidak ada tumpang tindih antara penyaluran zakat yang sudah ditampung oleh masing-masing rumah zakat gitu ya. Nah, ini tadi kan harapannya, ajakannya nih kepada masyarakat semua yang ingin mendukung program zakat dan juga program dari FOS ini sendiri. Nah, sekarang nih Vika mau tanya kepada Bang Aziz dulu nih, apa sih harapan kedepannya terhadap kepengurusan FOS wilayah Sumbar ini? Ya, harapan kita adalah selalu menjaga kekompakan ya Bang Amru, karena kekompakan itu kunci untuk kita berkolaborasi. Nah, jadi kita harus semacam menaikkanlah visi kita atau tujuan kita, niat yang awalnya mungkin hanya berpikir tentang kepentingan lembaga secara pribadi. Hari ini kita harus memikirkan sesuatu hal yang lebih besar, yaitu kepentingan pergerakan zakat itu sendiri gitu kan. Dan kita harus meyakini bahwa pergerakan zakat ini tidak bisa hanya dijalankan oleh satu lembaga saja gitu. Dia memang harus berkolaborasi, kalau istilah yang sekarang itu pentahelix ya. Jadi maksudnya secara lembaga zakat bergerak, kemudian pemerintah juga mendukung, kemudian akademisi juga, kampus dan juga mendukung. Nah, masyarakat juga mendukung hal-hal yang seperti itu. Jadi kita harus menghilangkan nih ego-ego kelembagaan, dan kita harus benar-benar berpikir bagaimana zakat ini yang kita kuatkan. Nah, jadi kita harus menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah, akademisi, masyarakat, sektor usaha dan yang lain-lain. Harapannya seperti itu, Kak Vika. Nah, itu mengenai mengenai pengelolaan zakat, mengelola kepengurusan FOS ya. Tapi selanjutnya Vika mau nanya nih, yang terakhir kepada Bang Amru mengenai harapannya untuk pengelolaan zakat secara umum ke depannya gimana? Nah, kalau untuk pengelolaan zakat tuh harapannya memang nanti melalui forum kan bisa kita himpun datanya juga dari anggota A, anggota B, begitu berapa sih dana yang sudah terhimpun. Nah, kalau dari data dan literatur yang biasa kita baca terakhir, itu potensi zakat itu sendiri di Indonesia cukup banyak, terutama di wilayah Sumatera Barat. Jadi masih 1/4 kayaknya dari potensi yang ada, yang belum bisa kita kita capai. Nah, harapannya memang ketika di forum zakat itu sendiri kita bisa menggapai dan mendekat bersama untuk mencapai potensi itu. Nah, kemudian untuk zakatnya tadi juga bisa kita maksimalkan untuk pendistribusiannya di beberapa wilayah. Kalau nanti di Sumatera Barat itu ada 19 kabupaten kota, harapannya di setiap kabupaten kota tuh lembaga zakat tuh ikut terlibat begitu. Untuk membantu masyarakat yang membutuhkan gitu. Jadi semoga kedepannya juga memang makin banyak partisipannya dari lembaganya atau bahkan dari orang yang berzakatnya, begitu ya Bang ya. Nah, keluarga Sip, itu dia ya obrolan kita di dialog siang hari ini bersama Lasida Salah Ceriti, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu dari FOS wilayah Sumatera Barat, yaitu Bang Abdul Aziz yang merupakan DPH FOSWIL dan juga Bang Amrullah yang merupakan ketua pelaksana FOSWIL. Dan ya, insya Allah nanti bakal dilaksanakan musyawarah wilayah ya Bang ya. Benar-benar. Ini kapan waktunya Bang? Tanggal 15 Januari ini. Tanggal 15 Januari ini kalau
Maaf, tanggal 15 Januari ini nih keluarga SIP ya. Jadi untuk Anda yang mungkin antusias dengan pergerakan zakat, boleh banget disimak. Boleh disimak di mana, Bang? Instagramnya di Instagram ada. Mungkin ya di Instagram. Ya memang harus kita tanyakan ke panitia. Oke, baik. Mengambil panitia. Oke, nanti bisa diikuti di Instagram Forum Zakat Sumber. Oke. Forum Zakat Sumber ya. Forum Zakat Sumber, Sumber, Instagramnya @sumber. Oke, nah untuk kegiatannya keluarga SIP bisa cek langsung ke Instagram Forum Zakat Sumber. Dan segitu dulu obrolan kita hari ini. Semoga makin banyak ya orang yang terinspirasi untuk menunaikan zakatnya dengan baik ya, Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya semoga pengelolaan zakat ini juga menjadi lebih baik ke depannya. Dan kepengurusan FOS juga semakin solid ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, keluarga SIP, itu dia obrolan kita hari ini. Untuk Anda yang ketinggalan dari awal hingga akhir ini, bisa banget nanti dicek di YouTube kita, yaitu di SIP Media. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi terbaru kita di sosial media Instagram dan juga TikTok SIP FM. Dan segitu dulu keluarga SIP, kita mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.